Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga semua kita dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah IMPA, walaupun kita ibadah di rumah aja ya adik-adik. Nah adik-adik, kakak minta untuk berdiri semua. Kita mau menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita memuji Tuhan dalam Kidung Ceria 213, dengar panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu pada kami semua, baik kami kakak layan yang ada di sini dan adik-adik layan yang mengikuti ibadah di rumah, dan kakak-kakak layan yang belum bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami semua, kiranya kami tetap fokus dan setia untuk mengikuti ibadah IMPA. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, kiranya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dalam kitab Mazmur 140, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan membaca secara tradisi membaca Mazmur. Doa minta perlindungan terhadap orang jahat. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia yang jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut keras. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap orang yang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak
dengan sembunyi memasang jera terhadap aku. Dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring, di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau. Berilah telinga, ya Tuhan, kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku. Engkau melindungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas. Dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan. Demikian Mazmur kita pagi hari ini. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik kita akan memuji Tuhan dalam Kidung Ceria nomor 90. Bait pertama dan ketiga, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dan wisoda mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Kak Iwan. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, Alkitabnya dibuka terlebih dahulu. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kisah Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16. Nah, jika sudah menemukan, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh bangun, menghirup udara segar, bahkan menggerakkan tubuh kami patut bersyukur kepadamu. Karena kami boleh ada hingga pada pagi hari ini, itu semua karena kasih karunia yang daripadamu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, baik Kak Iwan yang menyampaikan maupun adik-adik di rumah yang mendengarkan, boleh sama-sama diberkati dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kakak persilakan berdiri. Kita membaca firman Tuhan secara bergantian ya adik-adik ya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di bawah judul Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul
serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Harapan kakak, adik-adik semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat. Sehingga pagi ini kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita nyanyi Yesus sayang padaku. Nah kakak mau mengajak kita juga, adik-adik, kita nyanyikan lagi baitnya yang ketiga ya. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, melalui lagu itu kita menyadari, mengerti bahwa pada saat kita sakit, Tuhan Yesus ada menjaga kita, menunggu kita dari sorga sana. Walaupun Tuhan Yesus di sorga, tapi Tuhan Yesus memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus untuk menjaga kita, melindungi kita. Sebagai bukti apa adik-adik? Sebagai bukti kalau Tuhan Yesus sangat menyayangi adik-adik semua, sangat mengasihi, sangat peduli dengan keadaan kita. Nah sama seperti perikop yang kita baca tadi adik-adik, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di mana Rasul Petrus sebagai murid Tuhan Yesus dengan teman-temannya, mereka boleh melakukan banyak sekali keajaiban, banyak sekali mukjizat. Salah satunya adalah memberikan kesembuhan, sampai orang-orang tadi dikatakan pada ayatnya yang ke-16 datang berduyun-duyun. Nah adik-adik, kata-kata berduyun-duyun berarti tidak satu atau dua orang, berduyun-duyun, bergerombol, rombongan demi rombongan, berarti banyak sekali. Jadi orang-orang sudah mendengar kalau Rasul Petrus sebagai murid Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mukjizat, sehingga orang-orang yang tinggal di luar kota Yerusalem, mereka pun mau memperoleh kesembuhan, mau memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik, Rasul Petrus ini dapat melakukan mukjizat itu dari mana ya adik-adik? Itu dari pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Karena apa? Roh Kuduslah yang dapat memberikan pemulihan. Roh Kuduslah yang membantu oleh Rasul Petrus. Nah adik-adik, Roh Kudus yang memulihkan, memberikan kesembuhan, dapat melakukan mukjizat yang dilakukan oleh Rasul Petrus tadi, itu juga tetap terjadi
pada masa sekarang adik-adik. Jadi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita ini, kita tidak sendirian. Karena apa? Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita melalui Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa sih adik-adik? Roh Kudus tidak lain tidak bukan adalah Tuhan sendiri, Roh Tuhan yang menemani kita. Nah, sekarang kita belajar tentang peran dari Roh Kudus. Peran Roh Kudus apa ya adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama apa? Menemani kita ketika apa adik-adik? Ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa tidak disayangi orang, kita tidak perlu berlama-lama dalam situasi itu. Karena apa? Karena Roh Kudus akan menemani kita. Terus Roh Kudus apa? Ngapain lagi? Roh Kudus juga menyembuhkan, sama seperti lagu tadi. Ketika kita sakit, maka Roh Kudus akan memberikan kesembuhan, akan memulihkan keadaan kita. Terus setelah menemani, menyembuhkan, Roh Kudus ngapain lagi perannya adik-adik dalam kehidupan sehari-hari kita? Iya, Roh Kudus menghibur pada saat kapan? Pada saat sedih. Adik-adik pernah nggak merasa sedih ya adik-adik ya? Biasanya adik-adik di rumah merasa sedih karena apa? Nah, karena apapun adik-adik merasa sedih, misalnya nih diajak main sama temannya atau nggak ditemani temannya, tidak perlu terlalu larut dalam keadaan itu. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menemani. Terus apalagi adik-adik? Menyemangati pada saat ngapain? Pada saat sekarang ini adik-adik kan belajar di rumah nih, daring. Ada yang merasa bosan, ada ya pastinya ya, manusiawi sekali kalau kita merasa bosan. Ada yang merasa jenuh, pasti ada. Ada yang merasa jengkel, ada yang merasa kesal. Ya, semua keadaan, perasaan yang kita rasakan, ada Roh Kudus yang menyemangati kita. Sehingga adik-adik yang ada di rumah masih tetap semangat mengerjakan tugas. Siapa yang masih semangat mengerjakan tugas dari Bu Guru? Nah, kakak percaya semua anak layan GPIB Maranatha pasti tetap semangat melaksanakan bahkan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak maupun Ibu Guru. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang memberi semangat. Terus apalagi peran Roh Kudusnya adik-adik? Mengingatkan apa ya adik-adik kira-kira ya? Nah, sekarang ini kan kondisinya pandemi adik-adik. Pandemi, kita nggak boleh kemana-mana kecuali melakukan hal yang sangat urgent, sangat penting. Sampai adik-adik nggak bisa infak ke gereja, nggak bisa belajar ke sekolah, nggak bertemu dengan teman-teman. Nah, jadi Roh Kudus mengingatkan kita untuk tetap disiplin melakukan protokol kesehatan. Seperti apa adik-adik? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Nah, kita bisa melakukan hal-hal itu karena apa? Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang peran Roh Kudus. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, kalau Roh Kudus itu biasanya disimbolkan dengan apa ya adik-adik ya? Dengan lidah api, bisa lidah api, bisa burung merpati. Tapi saat ini kita belajar tentang lidah api ya. Beginilah kira-kira ya adik-adik ya simbol Roh Kudus. Nah, pertanyaan kakak nih, tadi kita udah belajar tentang peran dari Roh Kudus. Nah, ini adik-adik, ini gambar apa? Ada anak yang sedang sakit. Nah, kalau kondisinya ada anak sedang sakit, berarti peran Roh Kudus ngapain di sini? Berarti Roh Kudusnya ngapain? Menyembuhkan.
betul sekali. Nah, kalau yang ini adik-adik, memakai masker. Berarti peran Roh Kudusnya ngapain? Peran Roh Kudusnya mengingatkan. Untuk apa? Untuk tetap disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ingat ya adik-adik ya. Terus ini ada anak kecil lagi nangis. Kalau lagi nangis berarti kenapa dia adik-adik? Lagi sedih. Kalau lagi sedih, peran Roh Kudus ngapain di sini? Berarti peran Roh Kudus menghibur. Betul sekali ya. Satu lagi nih, ada kakak punya gambar. Satu lagi yang terakhir. Ini apa nih? Ada anak kecil lagi belajar. Ini cocok dengan situasi sekarang. Dia belajar sendiri, tidak ada temannya, tidak ada gurunya berarti ya. Karena situasi lagi pandemi. Nah, kan? Berarti peran Roh Kudusnya ngapain? Menyemangati. Nah, menyemangati untuk tetap semangat belajar di rumah adik-adik. Nah, sampai sedemikian adik-adik cerita tentang firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita bagaimanapun kondisi kita. Kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu merasa khawatir karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Karena apa? Tuhan sangat sayang kepada adik-adik. Tuhan sangat peduli kepada adik-adik. Oke adik-adik, sampai sedemikian. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 310, Roh Kudus sinarilah. Kesehatan, kekuatan yang datang daripada Tuhan, kami boleh menikmati semua itu atas tuntunan Roh Kudus Tuhan yang tiada henti-hentinya bagi kami. Kami juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami setiap hari. Pada saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian sabda firman-Mu
Kiranya apa yang telah kami dengarkannya Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya kami juga boleh menjadi anak-anak yang baik, yang selalu setia taat kepada Tuhan, dan boleh menjadi tulang punggung gereja kami ya Tuhan, dan juga menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara kami, dan juga teruntuk memuji nama Tuhan. Dalam kerajaan sorga, kami berdoa pada hari ini untuk bangsa dan negara kami, yang Tuhan tahu di masa-masa pandemi ini kami selalu terhambat dalam setiap aktivitas kami, baik kami dalam sekolah, kantor, dan kegiatan kami apapun. Tapi kami dengan percaya semuanya ini akan berlalu. Itu semata hanya ujian dari Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak akan bisa untuk melewati semua ujian yang Kau berikan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Sampai pada saat ini kami boleh merasakan indahnya kasih sayang Tuhan kepada kami. Bagi adik-adik saat ini masih dalam belajar online di rumah ya Tuhan, Engkau memberkati mereka agar mereka selalu memberikan kepentaran, kekuatan, kesehatan hanya daripada Tuhan. Dan juga kami yang masih belum mengharapkan untuk ibadah sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami, kiranya Tuhan boleh mendengarkan doa kesah kami ya Tuhan, agar kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami berdoa buat adik-adik layan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, memberkati juga setiap obat-obatan yang mereka gunakan, makanan dan minuman. Kiranya mereka cepat sembuh ya Tuhan, dan boleh mengikuti ibadah impa bersama-sama dengan kami walaupun di rumah. Kami juga berdoa untuk para kakak layan mungkin yang belum sempat hadir untuk bisa bergabung dengan kami, dan juga di antaranya ada yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberkati makanan obat-obatan yang mereka gunakan dalam kehidupan mereka. Engkau memberikan kekuatan agar kepulihan, kesembuhan hanya datang daripada Tuhan, dan boleh mereka bergabung bersama-sama dengan kami dalam melayani Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja kami dan juga majelis jemaat yang ada pada saat ini, dan juga ibu pendeta yang boleh bersama-sama dengan kami, yang mendampingi kami dalam melayani Tuhan. Kiranya Engkau berkati di setiap pos-pos pelayanan yang dimanapun berada Tuhan, kiranya selalu dalam lindungan Tuhan. Dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kami yang selalu hadir dalam rekaman pada sore hari ini. Engkau memberkati kami masing-masing dalam keluarga kami. Kiranya kami selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu terus melayani Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami juga tidak lupa untuk selalu mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih boleh berikan kepada kami. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan harapan kami Tuhan, yang Engkau telah, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, berselah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini bagi kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tibalah saatnya adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal 30 ayatnya yang kelima mengatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Nah adik-adik, demikianlah nats Alkitab kita pada pagi hari ini.
Untuk persembahan yang boleh adik-adik berikan boleh dititip kepada orang tuanya dan akan diberikan ke kantor gereja ya adik-adik pada hari Minggu. Ya, untuk mengiringi persembahan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 264, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoakan persembahan kita. Agak mengajak adik-adik untuk berdiri. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat yang boleh Kau berikan melalui orang tua kami ya Tuhan, sehingga kami anak-anak boleh memberikan persembahan ini bagi pelayanan-Mu ya Tuhan. Kiranya majelis jemaat dapat menggunakannya seturut dalam kehendak-Mu untuk pelayanan-Mu ya Tuhan dalam bergereja. Biarlah persembahan ini dapat menopang segala macam bentuk pelayanan yang ada ya Tuhan Yesus. Sertai dan berkati juga pelayan-Mu yang menggunakannya ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 244. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali, Hatiku Senang. Yesus sahabat
kami nikmati, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kami merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami merasakan Roh Kudus senantiasa menjaga dan menolong kami, sehingga kami pun boleh menikmati rangkaian ibadah ini dengan baik. Biarlah firman-Mu yang menolong kami, sehingga kami pun dapat dengan penuh semangat menjalani aktivitas kami tiap-tiap hari, karena kami boleh merasakan Tuhan peduli, Tuhan sayang pada kami anak-anak-Mu. Terimalah doa kami ini Tuhan, di dalam dan melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah telah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.